Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan perkuliahan di minggu kedua. Ini kita bahas tentang transaksi bisnis dan analisis transaksi yang saudara bisa melihat di modul mulai halaman 14 insyaallah ya. Namun sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Sri Haryati. Ya. Saudara bisa memanggil saya Bu Haryati, atau kalau di kantor saya sering dipanggil dengan Bu Bambang, atau saudara bisa memanggil seperti kakak-kakak kelas saudara, memanggil saya dengan Eyang. Mengapa? Karena saya adalah merupakan dosen yang paling tua di DC Perbanas Surabaya. Apabila perusahaan sudah menjalankan kegiatan usahanya, maka semua kejadian yang mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan dari hasil kegiatan operasi itu harus dicatat di dalam pos dalam laporan keuangan yang disebut dengan akun. Selanjutnya, semua akun yang digunakan untuk mencatat transaksi perusahaan itu dikelompokkan yang disebut dengan buku besar. Dengan demikian, setiap buku besar itu di dalamnya memuat daftar atau list nama-nama akun yang digunakan untuk mencatat kegiatan perusahaan. Terdapat 5 kelompok akun buku besar, ya, ada 5 klasifikasi, yaitu yang pertama adalah buku besar aset, ya, yaitu yang mencatat semua sumber daya yang dimiliki perusahaan. Berikutnya adalah liabilitas, ya, semua kewajiban perusahaan kepada pihak kreditor. Kelompok atau klasifikasi berikutnya adalah modal pemilik. Ya. Kemudian yang keempat adalah kelompok akun revenue atau pendapatan. Ya. Jadi akun-akun yang digunakan untuk mencatat kalau ada peningkatan ekuitas pemilik dari hasil penjualan barang yang dijual. Kemudian berikutnya adalah kelompok klasifikasi beban atau expenses, yaitu semua pemanfaatan aset atau jasa yang lain yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Selanjutnya, saudara bisa melihat akun-akun apa saja yang masuk dalam masing-masing kelompok atau klasifikasi yang tadi sudah dijelaskan. Ya, yang masuk kelompok aset itu akun apa saja, yang masuk kewajiban apa saja, itu saudara bisa melihat di daftar akun yang ada di halaman 14 di bahan ajar. Ya. Kemudian untuk semua kelompok akun yang disajikan dalam laporan keuangan posisi keuangan atau neraca, yaitu kekayaan atau aset, kewajiban, liabilitas, dan modal ekuitas, itu disebut dengan akun permanen atau akun real. Sedangkan akun yang disajikan di dalam laporan laba rugi, yaitu akun pendapatan dan beban, kemudian di perusahaan perorangan maupun persekutuan itu ada tambahan akun privat, ya, itu disebut dengan akun temporer atau akun nominal. Baik, kalau ada yang masih ingin ditanyakan, silakan pertanyaan disampaikan melalui WA ya, melalui WA.